Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Fauzia Khairunisa dengan NIM belakang 296. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fikih munakahat mawaris tentang rujuk dan iddah. Baik, langsung saja ke pengertian rujuk. Rujuk berasal dari bahasa Arab, yaitu raja ayyarji'u ruju'an, yang berarti kembali atau mengembalikan. Nah, rujuk sendiri menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak roj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu. Nah, lalu talak bain atau talak roj'i ini adalah talak yang masih dibolehkan rujuk, yaitu jatuhnya talak 1 atau talak 2 dan masih dalam masa iddah. Jadi, jika suami rujuk kepada istrinya ini dalam masa iddah, maka tak perlu akad ulang dan mahar baru lagi. Nah, adapun jika masa iddah sudah habis dan tak dilakukan rujuk, talaknya menjadi talak bain. Ada dua macam talak bain. Yang pertama itu talak bain sugro. Nah, talak bain sugro ini di mana jatuhnya talak 1 atau talak 2 dan tak dilakukan rujuk dalam masa iddahnya. Maka dalam kondisi seperti ini, jika suami ingin kembali kepada istrinya, maka wajib ulang dengan mahar baru lagi. Nah, yang kedua ada talak bain kubro. Nah, talak bain kubro ini yaitu jatuhnya talak 3. Dalam kondisi ini, jika si suami ingin kembali kepada istrinya, wajib terwujud 5 perkara kepada wanita tersebut. Yang pertama ini menjalani masa iddahnya. Yang kedua, menikah dengan laki-laki lain atau suami keduanya nanti. Lalu yang ketiga ini pernah digauli suami keduanya. Lalu yang keempat, ditalak suami keduanya dengan talak bain atau suami keduanya telah wafat. Dan yang kelima ini telah habis masa iddahnya. Nah, jadi jika 5 perkara ini sudah terwujud, si suami pertama ini berhak kembali kepada bekas istrinya dengan akad ulang dan mahar baru lagi. Dasar hukum rujuk sendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka atau para suami menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik, tadi sudah disinggung sedikit ya mengenai apa itu iddah. Nah, lalu sebenarnya apa sih iddah itu? Nah, jadi iddah di sini ini berarti masa yang ditetapkan syariat terhadap perempuan sesudah terjadinya perceraian, gitu ya. Nah, agar menahan diri si perempuannya ini untuk menikah kembali sampai selesainya masa iddah tersebut. Namun, dapat dikatakan juga bahwa iddah di sini ialah masa menunggu bagi wanita yang ditalak atau yang suaminya itu sudah wafat untuk mengetahui kebersihan rahimnya. Masa iddah di sini terbagi 4 macam. Yang pertama ini untuk wanita yang masih haid, lamanya ini adalah 3 quru atau dapat diartikan 3 kali haid. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Yang kedua, wanita yang sedang hamil, masa iddahnya ini sampai ia melahirkan. Dijelaskan dalam Quran Surat At-Talaq ayat 4. Lalu yang ketiga, wanita yang sudah tak haid lagi atau menopause, atau anak perempuan yang belum haid, masa iddahnya ini 3 bulan. Dijelaskan dalam Quran Surat At-Talaq ayat 4. Lalu yang keempat ini, wanita yang ditinggalkan mati suaminya, masa iddahnya ini 4 bulan 10 hari. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Baik, itu dia penjelasan materi yang dapat saya jelaskan mengenai materi rujuk dan iddah. Nah, sekarang saya ingin mencoba
mencontohkan implementasi yang ada di masyarakat. Dan yang saya contohkan ini bagaimana jika si suami ini menceraikan sang istrinya gitu ya. Nah, jadi jika masih masa cerai 1 dan 2 atau talak 1 dan 2, dan yang menceraikannya ini suaminya, lalu masih dalam masa iddah atau penantiannya, maka seorang suami ini punya hak untuk mengembalikan istrinya kepada dirinya gitu, tanpa adanya kesepakatan dari manapun. Jadi boleh gitu ya. Dan gimana kalau misalnya wanitanya ini menolak atau wanitanya ini nggak mau? Ya itu nggak boleh. Jadi harus wanitanya itu menerimanya. Jadi wanita itu tidak boleh menolak. Jadi jika tiba-tiba nanti si sang suami ini datang di masa iddahnya lalu mengatakan rajak tuki atau aku kembalikan kamu kepadaku atau bisa juga aku rujuk kembali kamu gitu, maka sah gitu, maka sah rujuknya itu gitu. Walaupun istrinya ini tidak setuju. Kenapa bisa sah walaupun istrinya tidak setuju? Karena selagi masa cerai 1 dan 2 atau talak 1 dan 2 ini itu haknya suami untuk belajar. Gitu. Kecuali kecuali jika masa iddahnya ini sudah lewat dan suami ini tidak rujuk. Gitu. Maka pernikahan ini harus mulai dari yang baru lagi, harus dipinang lagi. Namun jika istrinya berkenan. Lalu permasalahan yang kedua ini bagaimana jika ada perilaku kasar atau kezoliman dari sang suami kepada si istrinya gitu. Nah, maka dalam hal ini itu menjadi sah bagi sang istrinya ini untuk meminta cerai atau meminta menjauh atau pisah gitu ya. Nah, caranya itu bagaimana? Nah, caranya itu bisa diajukan diajukan kepada mahkamah agar perceraiannya ini dilindungi. Gitu. Ceritakan semua kezoliman suami ke mahkamah, nanti mahkamah sendiri akan melakukan perceraian itu oleh mahkamah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu wanita ini tidak boleh cerai sendiri, nggak boleh gitu. Jadi harus melalui mahkamah. Kenapa? Karena wanita ini lembut, harus dilindungi. Jadi misalkan kalau dari pihak istri ingin menceraikan sang suami, nggak boleh secara langsung gitu. Jadi kita datang ke mahkamah untuk menceritakan kronologi bagaimana kezaliman suami atau yang kasar-kasarnya dari suami kepada istrinya gitu. Nah, itu bisa diceritakan saja kepada pihak mahkamah dan nanti akan ditindaklanjuti. Baik, terima kasih. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan mengenai rujuk dan iddah dan juga implementasi di kehidupan masyarakat mengenai rujuk dan iddah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.